Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raffi Eka Wildan Alfianto, and in this video, I would like to explain about floating of the maxims. But before I explain about that, first, I will give you an explanation about kinds of maxims. There are four kinds of maxims. First is maxims of quantity. The second, maxims of quality. Third, maxim of relevance. And the last is maxims of manner. Maxims of quantity. Maxim of quantity is a maxim that requires someone to provide information according to their needs. Not too little, not too much. Jadi, maxim quantity ini menuntut seseorang untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit. Maxims of quality. Maxims of quality demands someone to tell the truth, not to say something that is not true, and not to say something that the truth has been proven yet. Maxim of quality menuntut seseorang untuk selalu berkata jujur, tidak boleh berkata yang belum tentu kebenarannya, atau belum terbukti kebenarannya. Maxims of relevance. Maxims of relevance demands relevance in a conversations. Maxim relevan ini menuntut seseorang untuk memberikan informasi yang sesuai dengan topik percakapan. Maxims of manner. Maxim of manner demands someone not to say something that is not clear or ambiguous. Maxim of manner menuntut seseorang untuk selalu berkata yang jelas atau tidak ambigu dalam perkataannya. After I explain about kind of maxim, so let's move to the main topic of this video. What is floating of the maxims? Floating of the maxim is a type of maxim violations which occurs when the speaker doesn't follow the cooperative principle, but expect the speaker to understand the implied meaning of his or her utterance. Jadi, floating maxim merupakan salah satu jenis pelanggaran maxim di mana terjadi ketidaksesuaian dalam prinsip kerjasama dalam sebuah percakapan. Misalnya, penutur memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tetapi, penutur ini mengharapkan pendengar memahami makna tersirat dari apa yang telah dia katakan. To make it more clear, I'll give you the examples of each floating of the maxims. First is floating of the maxim of quantity. For your information, all the examples in this video are taken from my previous assignment in discourse analysis class, but it has been translated into Bahasa because my previous examples are written in Japanese. Nah, di sini contohnya dapat terlihat percakapan antara Raffi dan Novan. Di sini Raffi bertanya, terus gimana? Skripsi kamu bisa dilanjut apa enggak? Novan menjawab, ya enggak lah, kan aku enggak tahu salahnya di mana. Soalnya aku masih belum bimbingan, takutnya nanti percuma aku kerjain. Aku kerjain malah salah semua, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini Novan memberikan jawaban yang berlebihan atau terlalu banyak. Sedangkan dalam maxim of quantity itu menuntut seseorang untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang ditanyakan atau seperlunya saja. Tidak boleh berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Maka di sini pelanggaran ini bisa dikategorikan dalam floating of the maxim of quantity karena terlalu berlebihan seperti itu. Next is floating of the maxim of quality. Contoh di sini diambil dari stand up komedian bernama Zawin. Zawin di sini berkata,
band Indonesia yang paling gua suka itu adalah itu tuh yang paling keren. Iya, Kangen Band. Tapi gua malu buat mengakuinya karena banyak yang bilang kalau kita suka sama Kangen Band berarti selera musik kita itu rendah. Makanya kalau gua naruh lagu Kangen Band itu foldernya gue kasih nama tugas kampus. Di sini termasuk ke dalam contoh floating of the maximum of quality karena apa yang dikatakan Zawin itu tidak benar. Contohnya yaitu saat Zawin berkata bahwa Kangen Band itu merupakan band yang paling keren di Indonesia. Hal ini juga didukung sendiri oleh statement Zawin selanjutnya, di mana ia berkata bahwa ia malu buat mengakuinya bahwa ia adalah fans dari Kangen Band. Dan juga banyak orang menganggap bahwa jika orang suka sama Kangen Band, maka selera musiknya itu rendah. Nah, di sini juga mendukung bahwa Kangen Band itu bukan merupakan band yang paling keren di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini termasuk ke dalam floating of the maximum of quality karena Zawin di sini tidak mengatakan sebuah kejujuran. Sedangkan dalam maximum of quality itu menuntut penuturnya untuk selalu berkata jujur. The next example is floating of the maximum of relevance. Di sini ada percakapan lagi antara Raffi dan Novan. Raffi berkata, aku mau minta rekomendasi brand celana lokal dong. Mau beli celana aku soalnya. Di sini Novan menjawab, halah emang nanti kamu mau pakai celana couple bersama aku. Di sini termasuk ke dalam floating of the maximum of relevance karena Novan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang Raffi tanyakan. Sedangkan dalam maximum of relevance menuntut penggunanya untuk selalu memberikan informasi yang relevan dengan percakapan. Mengapa di sini jawaban Novan itu tidak relevan? Karena di sini Raffi meminta rekomendasi sebuah produk atau brand celana, tapi Novan malah menjawabnya, emang nanti kamu mau pakai celana couple bersama aku. Nah, jawabannya di sini terlihat jelas memang tidak sesuai. Akan tetapi di sini itu Raffi paham bahwa jawaban dari Novan itu merupakan sebuah penolakan, di mana ia menolak untuk memberikan rekomendasi brand celana karena ia takut akan memakai celana yang sama nantinya, seperti itu. The last example is floating of the maxim of manner. Di sini ada percakapan antara Novan dan Raffi lagi. Novan berkata, apa itu kartu ikonik? Di sini Raffi menjawab, kartu ikonik itu kartu yang warnanya pink. Novan, sudah punya banyak aku, sekitar 4 atau 5. Raffi, seriusan? Itu kan kartu yang sulit untuk didapetin. Lihat coba. Novan, nih banyak kan? Raffi menjawab, lah ini bukan ikonik, ini kartu biasa. Novan menjawab, kamu bilang kartu yang warnanya pink, bukan yang itu, kata Raffi. Beda lagi. Nah, di sini termasuk ke dalam maxim of manner karena ada sebuah keambiguan atau ketidakjelasan dari pernyataan oleh Raffi. Terlihat pada line 12 atau yang kedua, Raffi berkata, kartu ikonik itu kartu yang warnanya pink. Di sini konteksnya itu mereka membahas sebuah game dan kartu yang sangat langka dinamakan kartu ikonik. Di sini Raffi berkata kartu ikonik itu kartu yang warnanya pink. Akan tetapi di sini Raffi lupa bahwa dalam game tersebut ada 2 jenis kartu warna pink. Sehingga hal ini menimbulkan ambigu dan kesalahpahaman. Maka di sini dapat dikategorikan sebagai floating of the maxim of manner karena Raffi berkata hal yang ambigu atau tidak jelas. Sedangkan dalam maxim of manner menuntut penggunanya atau penuturnya untuk selalu berkata jelas, runtut, dan tidak ambigu. And I think that's all from my explanation video. I hope you enjoy my explanation and happy fasting guys.